Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syiatub 12 Channel. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sebuah kisah legendaris yang disebut dalam Al-Quran dan menjadi inspirasi lintas zaman, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang menceritakan para pemuda gua yang mengorbankan segalanya demi keimanan mereka. Namun kali ini kita akan menyimaknya secara lengkap, mendalam, dan berbeda, langsung sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib melalui sumber klasik yang tak ternilai, yaitu kitab Bihar Al-Anwar karya Allama Al-Majlisi. Kisah ini tidak hanya menghadirkan keajaiban tidur ratusan tahun, tetapi juga membuka tabir kebijaksanaan, keimanan, dan pelajaran hidup yang relevan hingga hari ini. Seperti tercantum dalam Bihar Al-Anwar, jilid 14, halaman 419, Imam Ali menceritakan perjalanan spiritual, ujian keyakinan, hingga rahasia para Ashabul Kahfi, dengan detail yang jarang kita dengar di tempat lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sekelompok rahib Yahudi datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Kedatangan mereka bukan tanpa tujuan. Mereka membawa sebuah pertanyaan besar, sebuah misteri yang berasal dari masa lampau. Namun sebelum pertanyaan itu diutarakan, Ali bin Abi Thalib, yang hadir saat itu, mempersilakan sang sesepuh mereka untuk berbicara. "Bertanyalah," katanya dengan tenang. Sang rahib pun berkata, "Beritahukan kepada kami tentang suatu kaum dari masa lalu. Mereka tertidur selama 309 tahun, kemudian Allah membangkitkan mereka kembali. Siapakah mereka sebenarnya? Dan bagaimana kisah mereka?" Ali pun hendak membacakan surah Al-Kahfi, sebuah surat dalam Al-Quran, yang memang memuat kisah Ashabul Kahfi, para pemuda gua yang disebutkan sang rahib. Namun belum sempat ayat-ayat itu dilantunkan, rahib Yahudi tersebut memotong berkata, "Kami sudah sering mendengar Qur'anmu dibacakan, tapi jika benar kamu mengetahui kisah mereka secara mendalam, maka jelaskanlah lebih dari sekadar ayat. Ceritakan kepada kami nama-nama mereka. Berapa jumlah mereka sebenarnya? Siapa nama anjing mereka? Apa nama gua tempat mereka bersembunyi? Siapa nama raja di masa itu? Dan semua detail yang sesungguhnya tersembunyi di balik cerita ini." Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan dan ketenangan berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha besar." Lalu ia memandang para rahib Yahudi yang duduk di hadapannya dan melanjutkan, "Wahai Yahudi saudaraku, Rasulullah Muhammad telah menceritakan kepadaku tentang sebuah kota tua yang menyimpan sejarah besar. Kota itu bernama Aksus, terletak di wilayah Rum, Romawi. Di sana dahulu pernah hidup seorang raja yang saleh, memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Namun takdir berkata lain. Sang raja wafat, dan sepeninggalnya muncullah perpecahan di antara rakyat. Perselisihan itu pun menyebar, hingga kabarnya sampai ke telinga seorang penguasa besar dari Persia, Raja Dakyanus. Ketika mendengar keretakan tersebut, Dakyanus tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan 100.000 pasukan dan berangkat menuju Aksos. Kota itu akhirnya jatuh ke tangannya dan dijadikan bagian dari kerajaannya yang luas. Sebagai simbol kekuasaannya, Dakyanus membangun sebuah istana megah di Aksos. Ukurannya luar biasa, panjang dan lebarnya masing-masing 1 farsakh. Di dalam istana itu berdirilah sebuah aula raksasa. Panjang dan lebarnya sama, 1000 cubit, dilapisi marmer putih yang mengkilap seolah menyala dalam cahaya. Aula itu tak seperti bangunan biasa. 4.000 tiang dari emas berdiri kokoh menyokong langit-langitnya. 1.000 kandil emas menggantung megah, dan pada tiap-tiap kandil itu terdapat rantai perak yang dipoles dengan minyak harum. Aromanya lembut namun kuat, memenuhi ruangan dengan keharuman agung. Dinding timur aula dihiasi 80 jendela besar, dan jumlah yang sama menghiasi sisi baratnya. Keajaibannya terletak pada cahaya. Tak peduli dari mana matahari terbit dan bergerak, sinarnya selalu masuk dan menyinari aula tersebut. Seolah-olah bangunan itu tahu arah cahaya, dan menampakkannya dalam kilau yang abadi. Di pusat aula itulah singgasana raja berdiri. Terbuat dari emas murni, luasnya mencapai 40 kali 80 cubit. Kaki-kakinya disusun dari perak yang ditaburi permata berkilauan, dan di atasnya tertata bantal-bantal kecil, sebagai lambang kemewahan, kebesaran, dan kekuasaan yang mutlak. Di kanan singgasana megah itu, berjajar 80 kursi emas yang memancarkan cahaya, hijau dari taburan permata di atasnya. Di antara kursi-kursi itu, Batarikah duduk dengan penuh wibawa. Sementara itu, di sisi kiri, 80 kursi perak berhiaskan rubi merah bersinar terang, tempat Harakilah mengambil tempat duduknya. Raja pun melangkah menuju takhta, mengenakan mahkota megah di kepalanya. Seorang Yahudi yang hadir bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Terbuat dari apakah mahkota itu?" Ali bin Abi Thalib menjawab dengan penuh karisma, "Mahkota itu terbuat dari emas yang berukir berlubang-lubang, disambung dengan 7 sendi.
Pada tiap sendinya, tertancap mutiara putih yang memancarkan cahaya bagaikan bintang di malam gelap, menerangi seluruh ruangan. Di antara keluarga Harakilah, tampak pula 50 pemuda gagah, mengenakan kemeja, kain brokat merah dan rok kain brokat hijau. Kepala mereka bertabur mahkota sementara, sedangkan tangan dan kaki mereka dihiasi gelang-gelang indah, masing-masing memegang tongkat. Berdiri tegak dalam barisan di depan raja. Dari barisan pemuda-pemuda itu, raja memilih 6 orang terbaik sebagai menterinya. 3 berdiri di sisi kanan, 3 lainnya di sisi kiri, siap menunggu perintah dan mendampingi raja dalam mengatur kerajaan. Tak tahan dengan rasa penasaran, seorang Yahudi bertanya lagi, siapakah nama-nama mereka itu? Ali pun menjawab, yang berdiri di sebelah kanan raja adalah Tamlicha, Maksalmina, dan Mishilina. Sementara di sebelah kiri ada Mirnus, Dirnus, dan Syadarius. Mereka inilah yang senantiasa berkonsultasi dan bermusyawarah bersama raja dalam setiap perkara penting kerajaan. Setiap hari, raja mengadakan sidang di halaman istananya. Batarika duduk di kursi kehormatan di sebelah kanan raja, Harakilah di sebelah kiri. Saat sidang berlangsung, ada pula 3 orang anak dari keluarga mereka yang bertugas melayani para bangsawan. Satu membawa gelas emas penuh bedak wangi, sementara yang lain menawarkan gelas berisi air mawar segar, menambah harum dan kemegahan istana itu. Di tangan yang lainnya ada seekor burung putih berparuh merah. Setiap kali melihat burung itu, raja memanggilnya dan burung itu akan terbang sampai hinggap di piala yang berisi air, mawar dan membasahi dirinya dengan itu. Lalu ia hinggap di piala yang berisi bedak wangi dan memasukkan bulu dan sayapnya ke dalamnya. Lalu raja memanggilnya lagi, dan burung itu terbang serta hinggap ke mahkota raja, dan apa yang melekat pada bulu dan sayap burung itu akan jatuh ke kepala raja. Ketika raja melihat ini, dia terakan senang dan berbangga diri. Kemudian raja menyatakan ketuhanan bagi dirinya dan menyeru rakyatnya kepadanya. Maka dia memberikan, menganugerahkan, dan membajui siapa saja yang mematuhinya dalam hal ini. Dia membunuh siapa saja yang tidak bersumpah setia kepadanya. Maka semua menyahutinya. Dia mengadakan pesta bagi mereka setiap tahunnya. Suatu hari, pada sebuah pesta, orang-orang Batarikah berada di sebelah kanannya dan orang-orang Harakilah berada di sebelah kirinya. Tiba-tiba Bitrik datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya bahwa pasukan dari Persia telah menguasainya. Dia menjadi sedih karenanya sementara mahkotanya jatuh dari kepalanya. Salah seorang dari 3 orang yang berada di sebelah kanannya, yang bernama Tamlicha dan masih muda, berkata kepada dirinya, jika Dakyanus itu Tuhan sebagaimana ia pikir, ia tidak semestinya bersedih, takut, buang air atau tidur. Tindakan-tindakan ini bukanlah tindakan Tuhan. 6 pemuda itu berada di rumah salah seorang dari mereka setiap hari dan hari itu, mereka berada di rumah Tamlicha. Ia menyiapkan makanan bersih bagi mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, ada sesuatu di dalam hatiku yang membuatku tidak makan, minum dan tidur. Mereka berkata, apakah itu, wahai Tamlicha? Ia berkata, aku berpikir tentang langit cukup lama dan berkata kepada diriku, siapakah yang membentangkannya tanpa ada penopang dan tali di atasnya? Siapakah yang menempatkan matahari dan bulan di langit sebagai 2 lampu yang bersinar? Siapakah yang menghiasinya dengan bintang-bintang? Lalu aku berpikir tentang bumi cukup lama dan aku berkata, siapakah yang membentangkannya hingga ke tepi laut? Siapakah yang memancang bumi ini dengan gunung-gunung, sehingga ia tidak bergerak kemana-mana? Lalu aku berpikir tentang diriku cukup lama. Siapakah yang membawa aku keluar sebagai janin dari perut ibuku? Siapakah yang memberiku makan dan yang membesarkanku? Sesungguhnya ada pencipta dan penguasa selain Raja Dakyanus. Dia tidak lain melainkan raja di atas raja-raja dan dia adalah penguasa langit. Lalu kelompok itu merunduk ke kakinya, menciumnya dan berkata, Allah membimbing kita dari kesesatan dengan petunjuk darimu, maka tunjukkanlah kami jalan. Tamlicha melompat, menjual beberapa korma dari kebunnya, sebanyak 3.000 dirham dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka mengendarai kuda mereka dan pergi keluar kota. Ketika mereka pergi sejauh 3 mil, Tamlicha berkata kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, kediaman dari dunia lain telah tiba, dan kerajaan dunia ini telah pergi. Turunlah dari kudamu dan berjalan kakilah. Semoga Allah memberikan keringanan dan jalan keluar bagimu. Mereka turun dari kuda mereka dan berjalan sejauh 7 farsakh hari itu, sampai kaki mereka berdarah. Seorang gembala bertemu mereka. Mereka berkata, wahai gembala, apakah kamu tidak mempunyai susu atau air? Gembala berkata, aku punya apa yang kalian inginkan, tetapi aku perhatikan wajah kalian seperti pangeran. Aku menduga kalian telah melarikan diri dari Raja Dakyanus. Mereka berkata, wahai gembala, tidak diperbolehkan bagi kami untuk berdusta. Jika kami mengatakan yang sebenarnya, apakah kami akan selamat?
Lalu mereka menceritakan kisah mereka. Gembala itu pun menunduk ke kaki mereka dan mencium kaki mereka dan berkata, "Wahai manusia, di dalam hatiku menyadari sama seperti apa yang ada di dalam hati kalian. Berilah aku waktu untuk mengembalikan hewan ternak ini kepada pemiliknya dan aku ikut kalian." Mereka pun menunggu sang gembala. Ia mengembalikan ternak itu dan segera kembali. Seekor anjing mengikutinya. Yahudi berdiri dan berkata, "Wahai Ali, siapa nama anjing itu dan apa warnanya?" Ali berkata, "Yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi, maha besar." Warna anjing itu antara putih dan hitam, lebih banyak hitamnya. Nama anjing itu Kitmir. Ketika pemuda-pemuda melihat anjing itu, beberapa dari mereka berkata, "Kami takut gonggongannya akan menunjukkan kita." Maka mereka melemparinya dengan batu. Allah yang maha tinggi, yang maha agung dalam mengingatnya, membuat anjing itu dapat berbicara. "Biarkanlah aku sehingga aku dapat melindungi kalian dari musuh-musuh kalian." Sang gembala terus-menerus mengawal mereka hingga mereka sampai di atas gunung. Lalu ia membawa mereka turun ke sebuah gua bernama Al-Wasid. Di ambang gua ada pohon-pohon dan buah-buahan musim semi. Mereka memakan buahnya dan meminum airnya, dan malam pun menyelimuti mereka. Mereka tinggal di dalam gua, dan anjing itu tergeletak tidur di ambang gua dan merentangkan kakinya. Lalu Allah yang maha tinggi mewahyukan kepada malaikat maut untuk mengambil ruh mereka, dan untuk tiap-tiap orang ditunjuk 2 malaikat untuk menarik dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Lalu Allah Maha Kuasa mewahyukan kepada para penjaga matahari agar ia condong dari gua ke arah kanan dan melewatinya dari kiri. Ketika Raja Dakyanus kembali dari pesta, ia menanyakan mereka. Raja diberitahu bahwa mereka telah pergi keluar kota karena takut padanya. Raja pun menunggang kuda bersama 8.000 orang lainnya, dan mereka terus-menerus mencari jejak mereka sampai mereka mendapati di gua itu. Ketika Raja melihat mereka, mereka tampak sedang tidur. Raja berkata, "Jika aku hendak menghukum mereka, aku akan menghukum mereka lebih dari mereka menghukum diri mereka sendiri. Bawakan kuli." Mereka pun menutup pintu gua itu dengan kapur dan batu. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, "Wahai saudaraku Yahudi, mereka berada di gua itu selama 309 tahun. Ketika Allah hendak membangkitkan mereka kembali, Dia memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan ruh kepada mereka. Ia pun meniupkannya. Maka mereka pun terjaga dari tidurnya. Ketika matahari terbit, beberapa dari mereka berkata, "Semalam kita telah melalaikan ibadah kita kepada Allah." Mereka berdiri dan air dan mata. Air telah penuh dan pohon-pohon telah layu. Beberapa dari mereka berkata, "Betapa aneh urusan kita, seperti mata air ini yang telah penuh, dan pohon-pohon telah layu dalam semalam." Mereka kelaparan. Mereka berkata, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Percakapan ini tertera pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Tamliha berkata, "Tiada seorang pun kecuali aku yang akan pergi demi kebutuhan kalian. Wahai gembala, berilah aku pakaianmu." Maka gembala memberikan pakaiannya kepadanya dan ia pun pergi ke kota. Ia melihat tempat-tempat yang tidak ia kenal dan jalan-jalan yang tidak ia ketahui, sampai ia tiba di gerbang kota, di mana ada bendera hijau bertuliskan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Isa Yesus adalah utusan Allah." Ia melihat bendera itu, dan menggosok-gosok matanya dan berkata, "Apakah aku mimpi?" Kemudian ia memasuki kota sampai ia tiba di sebuah pasar. Ia mendatangi seorang tukang roti dan berkata, "Hai tukang roti, apa nama kotamu ini?" Ia berkata, "Aksus." Ia berkata, "Dan siapa nama rajamu?" Ia berkata, "Abdurrahman." Ia berkata, "Dengan uang ini berilah aku makanan." Tukang roti itu terkejut ketika melihat berat dan ukuran dirhamnya. Yahudi berdiri dan berkata, "Wahai Ali, berapa berat dirhamnya itu?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Berat dari setiap dirham adalah 10/2/3 dirham." Ali bin Abi Thalib melanjutkan, lalu tukang roti berkata, "Hai kamu, apakah kamu baru menemukan harta karun?" Tamliha berkata, "Ini uang hasil aku menjual korma 3 hari yang lalu, dan setelah itu aku meninggalkan kota ini untuk melarikan diri dari menyembah Raja Dakyus." Tukang roti menggandeng tangannya dan membawanya kepada raja. Raja bertanya, "Bagaimana kisah pemuda ini?" Tukang roti menjawab, "Dia adalah orang yang menemukan harta karun." Raja berkata, "Hai pemuda, jangan takut karena Nabi kami, Isa alaihi salam, memerintahkan kami hanya mengambil 1/5 dari harta karun yang ditemukan. Maka, berilah kami 1/5 darinya dan pergilah dengan damai." Tamliha berkata,
"Wahai raja, perhatikanlah urusanku. Aku tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk dari kota ini." Raja bertanya, "Kamu warganya?" Ia menjawab, "Ya." Raja bertanya lagi, "Apa ada seseorang di sini yang mengenalmu?" Ia berkata, "Ya." Raja bertanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Tamliha." Raja berkata, "Di zaman kami tidak ada orang yang bernama seperti nama ini." Raja bertanya lagi, "Apakah kamu punya rumah di kota ini?" Ia berkata, "Ya." Raja, "Naiklah ke kuda dan ikutlah bersamaku." Raja pun menunggang kudanya dan ikut bersama rakyatnya. Tamliha membawa mereka ke sebuah bangunan tertinggi di kota itu. Ia berkata, "Inilah rumahku." Dia mengetuk pintu. Seorang lelaki tua keluar, bulu alis matanya menutupi matanya karena usianya, dan ia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Raja berkata, "Pemuda ini membawakan kami sesuatu yang aneh." Ia mengira ini rumahnya. Lelaki tua itu berkata padanya, "Siapa Anda?" Tamliha menjawab, "Aku Tamliha, putra dari Kustikin." Lelaki tua itu langsung merunduk ke kakinya dan mencium kakinya dan berkata, "Dia kakekku." "Demi Tuhan Ka'bah, wahai raja, ini adalah 6 orang yang melarikan diri karena takut akan Raja Dakyus." Raja turun dari kudanya dan membawa Tamliha ke bahunya. Dan warga pun mulai menciumi tangan dan kakinya. Ia berkata, "Wahai Tamliha, apa yang teman-temanmu lakukan?" Ia memberitahukan gua itu. Di masa itu ada Raja Muslim dan Raja Yahudi di negeri itu. Keduanya mengendarai kuda bersama sahabat-sahabatnya. Ketika mereka mendekati gua, Tamliha berkata, "Aku khawatir sahabat-sahabatku akan mendengar suara tapak kaki kuda dan menduga." Raja Dakyus mendatangi mereka. Warga pun menunggu dan Tamliha memasuki gua. Ketika mereka melihat Tamliha dan berkumpul mengelilinginya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kamu dari Dakyus." Tamliha berkata, "Hentikan bicara soal Dakyus." Ia berkata, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Percakapan ini tertera pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Tamliha berkata, "Kalian berada di sini sudah 309 tahun, dan Dakyus telah mati, dan berabad-abad telah berlalu. Allah mengangkat seorang nabi bernama Al-Masih, Isa putra Maryam alaihi salam. Allah telah mengangkatnya. Raja datang bersama kami berikut warganya. Mereka berkata, 'Wahai Tamliha, apakah kamu ingin kami memeriksamu?' Tamliha berkata, 'Maka apakah yang kamu inginkan?' Mereka berkata, 'Berdoalah kepada Allah, yang maha mulia sebutannya, dan kami akan berdoa bersamamu sehingga jiwa kami diambil.' Mereka mengangkat tangan mereka, kemudian Allah memerintahkan agar jiwa mereka diambil. Lalu Allah menutup pintu gua itu dari manusia. Kedua raja itu datang dan mengelilingi pintu gua selama 7 hari tanpa menemukan mereka. Raja yang Muslim berkata, 'Mereka mati dengan agama kami. Aku akan membangunkan sebuah masjid di depan pintu gua.' Raja yang Yahudi berkata, 'Tidak, mereka mati dengan agamaku. Aku akan membangunkan sinagog di depan pintu gua.' Lalu mereka berperang. Raja Muslim menang dan membangun sebuah masjid di sana." Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Yahudi, "Apakah ini sesuai dengan yang ada dalam Tauratmu?" Yahudi berkata, "Kamu tidak menambahkan atau mengurangi sehuruf pun, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya." Demikianlah kisah lengkap Ashabul Kahfi yang telah kita simak bersama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan tercantum dalam Bihar Al-Anwar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan menginspirasi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, bagikan itu kepada teman-teman dan keluarga Anda, serta subscribe ke channel ShiaTube Tuam Channel, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.